Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, bokoros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan, hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini utai perdebatannya kali jago besi Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasad tem sebenarnya pun entek. Orang-orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Wong bolak-balik kali Joko ku mantan wali preman terus jadi pat pusing. Itulah kalau belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang melang gak datang mengenai menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate. Mate itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku rewa ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh napa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Sama betul dari guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sekarang hikam wong ora tau muka safar ora jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh udah butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Itu disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngaku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nanya dari Jalaluddin Rumi.
Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo ke Adan niku jenenge manunggaling kawula. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu ngawur cara teorine sinten sithik rugi kowe. Benar ya gendho. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah dise Dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lha jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Enggak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Apa malah aku mau tinggalnya Muhammad, tinggalnya Ali, kayak keputusan kok mamang, mar. Cara kowe piye, urusan duit. Entah ini, entah dia mau buat apa, uang diputus Nabi orang mar. Buat mati. Awe, mereka mantan nopo. Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan barangnya Ali itu gak percaya wis kandhani. Ora mesti ali tenan. Lah ora bapatene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Ali situ Gusdur. Ali Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul nih pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka nomor betapa nggak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kegape mati, Bilal dia seneng aja. Dan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, anak mati malah senang loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama.
Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ora sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbok kekeringan mbok bosok, mbok ora sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini gitu. Makanya juga penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Itu jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora klambenan. Ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe kelambinan barang, wong kowe kelambinan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba kelambinan nang intine napa? Dene ada nabi Sunan Bonang. Nak kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kelambinan. Tetapi teori ra usah kelambinan iki dienggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambinan tenan. Lah ruwet kok. Lha tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ana di duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di juaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama gitu. Jadi harus ya, tapi teman Rasul itu terperata arah muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan gitu kenal. Jadi di kalau biasa mawon. Ngajar-ajaran nih. Saya legus gus nih dunia tak enteni mau turun enteni mati. Udah legus kok repot. Jawaban kalau terus ya. Sampai ada orang hakikat mengenai mati barang. Ya mati wis saiki iku. Rasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malaikat, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan.
kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad, dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu, sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasa kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil.